Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan tugas 1.3.A.8 koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Perkenalkan, saya Kristina MPD, saya adalah calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Depok, Jawa Barat, dan saya bertugas di SDN Cisalak Pasar 3. Berikut ini koneksi antar materi, visi murid di masa depan. Modul 1.1 adalah Filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak adalah tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Visi guru penggerak. Dalam menyusun visi pengajaran guru penggerak, harus berfokus pada murid, agar murid dapat berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu pada modul 1.1, nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan pada modul 1.2, peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi, dan yang selanjutnya, visi guru penggerak, di mana visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan keterkaitan materi. Apabila guru penggerak sudah memiliki nilai dan menerapkan peran guru penggerak, maka akan mampu mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofi pemikiran KHD. Visi tersebut bisa dicapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Oleh karena itu perlu suatu rencana rancangan yang disebut inquiry apresiatif dengan tahapan bernama baca. Kesimpulan keterkaitan materi. Yang pertama, filosofis pemikiran KHD, yaitu tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar selamat dan bahagia. Nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai adalah berpihak pada murid. Peran mewujudkan kepemimpinan murid. Paradigma inquiry apresiatif, yaitu adalah tahapan baca untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Perubahan prakarsa pada diri yaitu berfokus pada visi aspek berkarakter dan profil pelajar Pancasila, dimensi mandiri dan bertanggung jawab, yaitu terbentuknya karakter siswa yang mandiri, kreatif dalam pembelajaran dengan semangat Pancasila. Berikut ini adalah rancangan strategis perubahan baca yang saya susun. Yang pertama adalah B, yaitu buat pertanyaan utama. Apa yang harus dilakukan agar terbentuknya karakter siswa yang mandiri, kreatif dalam pembelajaran dengan semangat Pancasila? Tindakannya adalah yang pertama, mencari informasi profil pelajar Pancasila. Kedua, mengumpulkan data berdasarkan pengamatan dan survei yang dilakukan kepada peserta didik. Ketiga, mengajak warga sekolah untuk berkolaborasi terkait pengembangan nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian, A. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya jabarkan di sini adalah, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah meningkatkan kemandirian dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran dengan semangat Pancasila? Yang kedua, aktivitas apa yang dapat membuat peserta didik mandiri, kreatif dalam pembelajaran dengan semangat Pancasila? Yang ketiga, situasi apa yang dapat dilihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian peserta didik dalam pembelajaran? Keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya meningkatkan kemandirian dan kreatif peserta didik dalam pembelajaran dengan semangat Pancasila? Untuk tindakannya, yang pertama adalah mencari contoh nyata pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian peserta didik dalam pembelajaran, misalnya melalui wawancara atau pengamatan. Kedua,
membuat jurnal kemandirian peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, survei pengalaman pendapat guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, dan orang tua. Kemudian G, gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan ketika terjadi karakter siswa yang mandiri, kreatif, dalam pembelajaran dengan semangat Pancasila? Daftar tindakan atau penyelidikan yang pertama adalah membuat gambaran sikap dan respon peserta didik tentang kemandirian dalam wawancara. Contohnya, peserta didik menjadi lebih kreatif, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kedua, membuat daftar pengalaman dan pencapaian yang guru peroleh dari kegiatan pembelajaran yang berhasil membuat peserta didik mandiri, kreatif, dalam semangat Pancasila. Yang ketiga, membuat deskripsi sikap guru dalam respon ketidakmandirian dan tanggung jawab peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian J, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mengembangkan karakter siswa yang mandiri, kreatif dalam pembelajaran dengan semangat Pancasila? Tindakannya yang pertama adalah membuat capaian realistis tentang kemandirian peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan untuk mengetahui kemandirian peserta didik. Misalnya, apa saja sikap yang menunjukkan kemandirian peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah memberikan penghargaan. Lalu, bagian yang selanjutnya adalah atur. Di sini adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang dapat mengarahkan dan memantau guru dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan karakter siswa yang mandiri, kreatif? Kemudian yang kedua, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Yang ketiga, bagaimana cara mewujudkan peserta didik yang mandiri dan kreatif dalam pembelajaran? Tindakan atau penyelidikan yang pertama adalah membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. Kedua, membuat catatan besar target yang akan dicapai per minggu dan memajangnya di papan kreativitas siswa. Ketiga, meminta seluruh warga kelas untuk mengingatkan mengenai mandiri dan kreativitas peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, mencari tahu dan mengajak teman sejawat yang memiliki keinginan yang sama untuk meningkatkan mandiri dan kreatif peserta didik dalam pembelajaran. Baiklah, demikian pemaparan yang saya sampaikan mengenai tugas 1.3.A.8 koneksi antar materi. Terima kasih.